Banjir melanda sejumlah wilayah di Kota Bekasi, Jawa Barat. Banjir melanda 17 titik di 9 kecamatan dan berdampak terhadap ribuan warga. Hujan dengan intensitas sedang hingga deras yang mengguyur Kota Bekasi sejak Kamis pagi menyebabkan banjir dan genangan air di sejumlah titik di Kota Bekasi, Jawa Barat. BPBD Kota Bekasi mencatat ada 17 titik banjir di 9 kecamatan hingga Jumat pagi ini. Ketinggian banjir bervariasi mulai 5 cm hingga 150 cm. 9 kecamatan yang terdampak banjir diantaranya Kecamatan Rawalumbu, Pondok Gede, Jati Asih, Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Mustika Jaya, Bekasi Barat, Bekasi Timur, dan Medan Satria. Pemkot Bekasi telah mengaktifkan 5 unit pompa air yang berasal dari pompa perumahan, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, serta Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane. Pemerintah Kota Bekasi mengimbau warga tetap waspada khususnya di wilayah rawan banjir, serta mengikuti arahan petugas di lapangan. Hujan deras yang mengguyur Kota Bekasi, Jawa Barat menyebabkan sejumlah ruas jalan tergenang banjir. Salah satunya berada di Jalan Raya Bintara, Bekasi Barat, Kota Bekasi. Banjir masih merendam Jalan Bintara Raya Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat siang. Akibatnya akses warga menuju Pondok Kopi dan Kranji terganggu. Warga yang nekat menerobos banjir mengalami mogok dan harus mendorong motornya. Jalan Bintara Raya sebagai akses penghubung dari arah Kranji menuju Pondok Kopi, Jakarta Timur terendam banjir mencapai 70 cm. Banjir disebabkan luapan Kali Cakung. Kendaraan roda 2 yang nekat melintas terpaksa mengalami mogok mesin. Saat ini warga diimbau menghindari Jalan Bintara Raya dan mencari alternatif lain seperti melewati Jalan I Gusti Ngurah Rai. Hujan dengan intensitas tinggi sejak Kamis hingga Jumat dini hari mengakibatkan ratusan rumah warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terendam banjir dengan ketinggian air 50 cm hingga 1 meter. Ratusan rumah warga di Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terendam banjir dengan ketinggian bervariasi dari 50 cm hingga 1 meter. Banjir terjadi akibat intensitas hujan yang cukup tinggi sejak Kamis hingga Jumat dini hari. Akibat kondisi ini warga mengungsi ke tempat yang lebih tinggi seperti musola dan masjid. Namun ada juga warga yang memilih bertahan di rumah masing-masing meskipun kondisi masih tergenang. Sementara sebagian warga memanfaatkan genangan air untuk memancing. Warga mengaku memancing untuk mencari lauk pauk guna memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Di jalanan depan rumah. Salah satu lokasi terdampak parah di Kabupaten Bekasi adalah Bekasi Green Village dan Green Lavender, Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ketinggian air mencapai lebih dari 1 meter. Kondisi ini terjadi akibat intensitas curah hujan tinggi, ditambah jebolnya tanggul kali beberapa waktu lalu. Kini warga terdampak membutuhkan bantuan perahu karet untuk evakuasi serta pasokan makanan. Untuk mengetahui kondisi terkini banjir yang merendam Desa Setia Mekar, Kabupaten Bekasi, sudah ada rekan Ahmad Lutfi Jauhari. Ya, selamat sore Lutfi, bagaimana kondisi banjir sore hari ini? Apakah sudah mulai surut? Baik Arlista dan juga pemirsa Ains yang ada di rumah, saat ini saya sedang berada di Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, di mana hujan yang mengguyur sejak Kamis siang ini membuat 2 desa, yakni Desa Setia Mekar serta Mekarsari ini terendam banjir setinggi 50 hingga 120 cm. Namun sejak banjir yang merendam Kamis siang ini sempat surut di Kamis malam, namun banjir kembali naik di pukul 2 dini hari. Namun hingga saat ini Jumat sore air mulai ada penurunan, namun belum signifikan, begitu Arlista. Ada berapa kepala keluarga yang rumahnya terendam banjir, Lutfi? Baik Arlista, untuk di Desa Setia Mekar sendiri di RW 4
4 sebanyak 400 kakak. Sedangkan di Mekarsari sendiri sebanyak 2 RW, yakni RW 17 di Kampung Kobak sebanyak 250 kakak, dan juga di Perum Papan Mas RW 18 sebanyak 400 kakak. Begitu, Arlisa. Baik, untuk para warga yang rumahnya terdampak banjir, apakah mereka keseluruhan sudah mulai mengungsi, Lutfi? Baik, Arlisa, untuk pada saat air naik pada Kamis siang ini, warga itu sudah dievakuasi oleh petugas kepolisian serta juga relawan. Namun hingga malam Kamis, air sempat surut, namun air kembali naik di pukul 2 dini hari. Namun hingga Jumat sore ini, air mulai ada penurunan di 60 cm yang sebelumnya di 120 cm. Dan untuk warga yang rumahnya terdampak banjir ini sekarang sudah bisa kembali ke rumah untuk membersihkan rumahnya bekas dari sisa-sisa banjir. Begitu, Arlisa. Baik, Lutfi, bisakah Anda mungkin mewawancarai salah satu warga yang sudah pulang ke rumahnya? Apakah mereka tidak khawatir jika hujan turun dan rumahnya kembali terendam banjir, Lutfi? Baik, Arlisa. Ibu, mohon izin, saya Lutfi, Bu, dari jurnalis iNews TV. Boleh bercerita sedikit, Bu, untuk Ibu dengan siapa namanya, Ibu? Ibu Yuliana. Ibu, saya bisa berbicara sedikit, berbincang tentang banjir di sini seperti apa, Ibu? Kemarin itu air naik, Ibu? Air naik tinggi, Ibu? Iya. Itu pada pukul berapa, Ibu, kenaikan air sendiri? Oh, udah siang sih, mulainya siang. Sampai saya ini baru turut. Waktu pas air naik itu sempat mengevakuasi barang-barang nggak, Bu? Kan sebelumnya udah banjir. Oh. Udah banjir dulu, jadi barangnya belum diturunin. Gitu. Bu, kan malam itu sempat ada penurunan air ya, Bu? Iya. Itu Ibu pulang dulu atau seperti apa? Enggak. Cuma sebentar lagi. Ya. Untuk ketinggian air sendiri, Bu, di rumah Ibu ada berapa senti? Dalam. Dalam. Waktu kejadian Ibu ngungsi di mana, Bu? Ngungsi, bertahan di rumah, Bu? Ya, kan kalau di dapur tinggi, dinaikin. Ya. Baik, Arlista, seperti itu berbincangan saya dengan salah seorang warga terdampak banjir di Desa Setia Makar ini. Begitu, Arlista. Baik, terima kasih banyak laporannya Hendri langsung dari Desa Lutfi, mohon maaf, dari Desa Setia Mekar. Kami masih akan terus memantau perkembangan surutnya banjir di lokasi Anda. Jaga kesehatan, Lutfi. Baik. Pemirsa, rumah warga di Kafling Buaran, Kota Bekasi, Jawa Barat terendam banjir. Ketinggian air yang mencapai 1 meter membuat sekolah dasar yang tidak jauh dari permukiman ikut terendam. Hingga kegiatan belajar mengajar pun dilakukan jarak jauh. Rumah warga di Kafling Buaran Jaya, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat terendam banjir mencapai 1 meter. Banjir yang merendam pemukiman warga di Kafling Buaran ini merupakan banjir yang kedua kalinya sejak sepekan terakhir. Dan beberapa lainnya mengungsi di musola. Selain curah hujan yang cukup tinggi, saluran air Kali Buaran yang kecil dan tersumbat, serta drainase yang buruk membuat air sulit untuk surut. Rumah saya kan di belakang ya Pak, ya. Ini kan saya saat ini kondisinya mengungsi di tempat Bapak ini di atas. Kalau di rumah saya segini Pak? Hampir 1 meter. Iya, hampir 1 meter. Tidak di belakang segini. Iya. Ketinggian air yang mencapai 1 meter membuat sekolah dasar yang tidak jauh dari pemukiman ikut terendam banjir. Sekolah pun menerapkan pembelajaran jarak jauh. Kalau kelas ada 3, untuk ruangan ada 6. Ada 6, jadi 9. Termasuk ruang TU, Berarti 9 semua ruangan yang terendam. 6 yang terendam, 3 kelas dan 3 ruangan TU perpustakaan UKS. Oke. Sampai kapan sampai nanti ini? Ya kita tunggu informasi selanjutnya, tergantung Bapak Kepala Sekolahnya Pak. Karena kalau misalnya masih begini, mau nggak mau harus PJJ. Iya.
Imbas dari banjir, sisi selatan Jalan Pangeran Jayakarta terpaksa ditutup dan dialihkan ke sisi utara menjadi 2 arah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Curah hujan tinggi menyebabkan Bendung Katulampa Bogor berada di level siaga 3. Warga bantaran hilir Ciliwung diminta waspada adanya potensi penambahan banjir di ibu kota. Pantauan debit air di Bendung Katulampa Bogor naik di ketinggian 110 cm dengan status siaga 3. Sedikitnya debit arus yang mengalir ke Jakarta mencapai hampir 161.000 liter air per detik. Petugas mengimbau warga bantaran hilir Ciliwung waspada potensi dampak penambahan banjir di ibu kota. Hingga kini wilayah Bogor dan sekitarnya masih diguyur hujan dengan intensitas sedang dan ringan. Petugas masih memantau kondisi hulu sungai Ciliwung yang dapat meluap sewaktu-waktu. Untuk kondisi sekarang masih bertahan di 110 di level siaga 3. Sebelumnya seperti apa? Sebelumnya tadi sempat ada penurunan pagi tadi 60 cm sampai jam 9, terus jam 10-nya ada kenaikan 70, terus naik lagi jam 8-nya, jam 11-nya 90, naik lagi jam 12-nya 100. Puncaknya di jam 12:25 110 bertahan sampai sekarang. Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat masih tergenang banjir. Akibatnya, kepadatan kendaraan terjadi di sekitar kawasan Daan Mogot dan ruas jalan di sekitarnya. Antrean kendaraan terjadi karena adanya genangan air di Jalan Daan Mogot sekitar 20 hingga 30 cm, sehingga membuat kendaraan harus melaju perlahan-lahan. Akibatnya, lalu lintas ke arah Cengkareng terhambat. Bahkan tidak sedikit pengendara lain menepi di pinggir jalan. Sementara anggota Satlantas Jakarta Barat merekayasa lalu lintas di traffic light Grogol arah Jalan Satria. Untuk sementara, lalu lintas dari Jalan Daan Mogot diarahkan lurus menuju Jalan Kiai Tapa, dikarenakan adanya genangan air setinggi 30 hingga 40 cm di Jalan Satria arah Stasiun Grogol, Jakarta Barat. Satria masih ditutup Pak Budi, mengarah. Banjir masih menggenangi Daan Mogot, menyebabkan kemacetan di sepanjang Jalan Daan Mogot. Kendaraan yang mengarah ke Kalideres disarankan mencari jalur alternatif. Kemacetan tampak terlihat di Jalan Arteri Daan Mogot, imbas banjir yang masih menggenang. Jalur arteri terendam di 6 titik sekaligus, dengan ketinggian air paling parah di 1 meter. Genangan air membuat jalan dari wilayah Grogol menuju Cengkareng tertutup, sehingga pengendara disarankan mencari jalur alternatif. Banjir yang tidak merata disebabkan oleh kontur jalan yang berbeda-beda. Beberapa sepeda motor yang nekat menerobos banjir berakhir mogok mesin. Untuk mengetahui bagaimana kondisi banjir di kawasan Daan Mogot, sudah ada rekan Henry Aprilla di lokasi. Selamat sore Henry. Untuk kondisi banjir di Daan Mogot sore hari ini, apakah sudah mulai surut? Ya, untuk kondisi banjir di kawasan Daan Mogot, tepatnya Jakarta Barat, Arlista dan juga pemirsa, terlihat di belakang kami saat ini banjir masih menggenangi ataupun genangan air masih cukup tinggi, sekiranya mencapai di angka 30 sampai dengan 40 cm. Bersama dengan juru kamera kami akan menunjukkan bagaimana kondisi di sore hari ini. Memang hujan turun cukup deras, Arlista dan juga pemirsa. Sejumlah kendaraan ini melintas dengan menurunkan kecepatan kendaraan. Bahkan genangan air ini cukup dalam arah dari kawasan Grogol untuk menuju ke kawasan Cengkareng. Kemudian tidak hanya itu, Arlista dan juga pemirsa, sejumlah petugas gabungan, baik itu dari Dinas Perhubungan, pihak polisian, dan Dinas Sumber Daya Air pun juga dikerahkan untuk melakukan ataupun menindak sejumlah kendala banjir yang dialami di kawasan Jalan Pantura ataupun Pesing Flyover.
Tidak hanya itu, sejumlah kendaraan ini memang cukup membadati, bahkan antrian kendaraan sudah terlihat di Jalan Dan Mogot itu sendiri. Kemudian Alisa dan juga pemirsa, kalau kami lihat sedikitnya di halte Taman Kota sendiri, ini pun juga tidak beroperasi sejak pukul 2 siang hari tadi. Mengingat banjir yang menggenangi di kawasan Dan Mogot sendiri juga ini sudah terjadi sejak siang hari tadi. Adapun tidak hanya itu, Alisa dan juga pemirsa, tentunya dari warga sekitar pun ini membantu pihak dari petugas untuk mengatur arus lalu lintas dan sejumlah kendaraan yang mencoba menerobos banjir. Karena kalau kami lihat, ini sejumlah kendaraan pun juga sementara ada yang berhenti di titik tertinggi agar tidak mengalami mati mesin ataupun mogok. Dan tidak hanya itu, Alisa dan juga pemirsa, meskipun di sekitaran dari Dan Mogot sendiri ini sekiranya cukup dekat sekali dengan rumah pompa, namun kami belum menerima informasi resmi berkaitan dengan penyedotan air. Dan informasi yang kami terima pun dari warga sekitar, sekiranya memang untuk kedalaman air ini sudah cukup mengurang dibandingkan dengan tadi siang. Kalau kami bisa tunjukkan kembali, Alisa dan juga pemirsa, sejumlah warga ataupun warga sekitar ini banyak yang keluar dari pemukimannya karena mengingat dikhawatirkan adanya banjir susulan yang cukup tinggi menggenangi ke kawasan pemukiman warga. Kalau kami lihat, ini genangan air masih berada di jalan dari Pantura, maksud kami Pasingan Flyover, yang kemudian dari sejumlah kendaraan ini masih bisa melintas. Namun memang genangan air ini sudah terjadi sejak tadi siang. Tentunya tidak hanya itu, Alisa dan juga pemirsa, informasi lain yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan banjir ini sendiri diakibatkan karena curah hujan yang terjadi sejak kemarin malam tidak terhenti sampai dengan sore hari tadi. Bahkan Alista, meskipun demikian, kalau tadi kami lihat di lokasi sempat berhenti hujannya, namun seringkali hujan turun kembali dengan intensitas yang cukup tinggi. Tentunya dari warga sekitar, kemudian juga para pekerja yang hendak melintas dari kawasan Grogol dan Mogot untuk menuju ke kawasan Cengkareng mengharapkan pemerintah dapat segera mengatasi sejumlah kendala genangan banjir yang terjadi di beberapa titik kawasan Jakarta. Salah satunya adalah di kawasan Dan Mogot, Jakarta Barat ini yang cukup mengganggu aktivitas lalu lintas. Tentunya juga tidak hanya itu, untuk saat ini pun pihak petugas masih terus dikerahkan untuk mengatasi kemacetan bahkan genangan air yang terjadi di kawasan Jalan Dan Mogot itu sendiri. Alista, kita akan terus pantau bagaimana banjir yang menggenangi di kawasan maksud kami di kawasan Dan Mogot, tepatnya di Jakarta Barat. Alista. Baik, Hendri, bisakah Anda mungkin berjalan di belakang Anda, sepertinya ada petugas yang sedang mengatur lalu lintas, mungkin bisa Anda tanyakan kendala petugas yang ada di lokasi seperti apa, Hendri? Oke, baik. Alista, untuk saat ini kita coba mendekat kepada sejumlah petugas yang sedang mengatur lalu lintas karena mengingat ini kedalaman air sudah cukup menyurut, akan tapi memang sejumlah kendaraan ini masih bisa melintas. Alista, kita coba sedikit bertanya kepada petugas yang mengatur arus lalu lintas di sekitaran dari Dan Mogot itu sendiri. Alista, Bapak, kalau untuk saat ini sementara kita coba mendekat terlebih dahulu dan memberitahu informasi berkaitan dengan visual terkini di mana memang sejumlah kendaraan sementara dialihkan untuk terutama kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 untuk menuju ke jalur yang biasa digunakan oleh kendaraan transportasi umum dan juga busway. Kita coba mewawancarai petugas yang sedang mengatur lalu lintas karena mengingat sejumlah petugas ini juga sudah dicoba dikerahkan untuk mengatur arus lalu lintas. Bapak selamat siang, Pak. Izin Pak, selamat siang. Dengan Bapak siapa kalau betul? Aibtu Satul. Pak Aibtu. Oke, baik Pak, izin tanya untuk kendalanya sendiri untuk mengatur lalu lintas seperti apa sih Pak ini untuk di kawasan Dan Mogot sendiri? Kendalanya airnya segini ya, 25 sentian. Jadi terus warga juga
rame, jadi ragu-ragu masyarakatnya yang lewat. Kalau untuk kendaraan Pak, sekarang kan sudah waktunya jam pulang kerja. Seperti apa Pak? Ada kendala yang dialami nggak Pak? Seperti halnya kan kalau kami lihat, ini kendaraan sudah mulai padat Pak di belakang, di daratan yang paling tinggi. Seperti apa kendalanya? Kendalanya ini masih ragu-ragu, masyarakat masih yang mau lewat masih ragu-ragu, itu aja. Iya, iya. Himbauan Pak untuk masyarakat terutama para pekerja. Kalau bisa, ini kayak anak-anak kan bahaya tuh main di sini, kalau bisa pinggir aja. Sebelumnya terima kasih dan selamat melanjutkan tugasnya kembali. Terima kasih Pak. Dan tentu Alisa juga pemirsa, sedikit perbincangan tadi kami dengan pihak dari petugas, terutama dari pihak kepolisian yang mengatur arus lalu lintas, yang juga ini menyampaikan bahwa terutama himbauan untuk para pengendara mengingat banyak warga, terutama anak-anak yang coba main air di sekitaran dari banjir ataupun genangan air di kawasan Dan Mogot itu sendiri, untuk tetap berhati-hati untuk mengurangi kecepatan terutama, dan juga dapat berhati-hati untuk melintasi jalan ini sendiri, karena ini untuk kondisi jalannya juga masih cukup tergenang oleh air dan juga cukup licin, sehingga dapat berhati-hati dalam berkendara, terutama juga tidak menerobos dengan cepat ataupun menaikkan kecepatan kendaraan, karena melihat banyak anak-anak yang ada di sekitar sini. Namun juga tidak hanya itu, Alisa, nanti kita coba sedikit menggali informasi dan menanyakan kepada pihak ataupun dinas terkait berkaitan dengan pengatasan ataupun mengatasi sejumlah genangan air yang terjadi di kawasan Dan Mogot itu sendiri. Sementara Alista. Henry, saya menarik dengan pernyataan dari polisi bahwa mereka ataupun warga ini justru lebih banyak berada di lokasi begitu. Mungkin Anda bisa berbincang kepada salah satu warga alasan kenapa mereka memilih berada di lokasi banjir di pinggir jalan di kawasan Dan Mogot ini, Henry. Sekitar dari Dan Mogot sendiri ini banyak yang mencoba untuk berada di lokasi. Kita coba sedikit bertanya kepada salah satu warga yang sedang berada di lokasi, karena mengingat kalau di lokasi warga sendiri pemukiman tidak terendam banjir. Kita coba sedikit bertanya kepada salah satu warga. Ibu, sebelumnya selamat pagi, sore Ibu. Ya. Dengan Ibu siapa kalau boleh tahu? Ibu Samini. Ibu Samini, kalau boleh tahu, ini warga kan pemukimannya tidak terendam banjir. Kemudian kenapa warga memilih untuk berada di lokasi banjir ini? Ya, anak-anak pada suka banjir sih, jadi pada berenang gitu. Di dalam juga pada berenang di dalam. Udah dari semalam sih ini banjirnya, Bang. Tapi sementara kalau tadi malam sempat merendam ke pemukiman warga atau? Udah masuk juga, di dalam malah parah. Oh, lebih parah juga, Bu. Coba kalau Abang mau pengen tahu, ke dalam aja. Malah enak ya. Terima kasih Bu untuk sebelumnya untuk informasinya. Alisa, seperti halnya tadi yang disampaikan oleh warga, tentunya tidak hanya di jalanan saja, namun sementara tadi malam juga warga menyebutkan sempat terendam banjir karena intensitas hujan yang tidak berhenti sejak malam tadi sampai dengan sore hari tadi, maksud kami malam kemarin sampai dengan sore hari tadi, sehingga menyebabkan kali yang berada di kawasan dari Dan Mogot itu sendiri meluap dan masuk ke pemukiman warga dan juga merendam jalanan, terutama di jalan dan kawasan Dan Mogot itu sendiri dari arah Grogol untuk menuju ke kawasan Cengkareng. Alista. Baik, terima kasih banyak laporannya Hendri Aprila melaporkan langsung dari Dan Mogot, Jakarta Barat. Tetap jaga keselamatan, Hendri, kami masih akan terus memantau perkembangan terkini. Baik, pemirsa, Breaking News masih akan segera kembali, tetaplah bersama kami.